Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Horizon. Prof. Rede dan Kapten Pikachu membuktikan hubungan mereka yang sangat erat. Selain itu ada Pokemon babi yang mengalami masalah percintaan. Di tengah-tengah perjalanan menuju Paldea, Prof. Rede menjelaskan bahwa stok makanan mereka semakin menipis. Jika ingin terus melanjutkan petualangan ini, ada baiknya mereka juga harus mencari uang tambahan. Roy mengatakan bukannya berpetualang adalah salah satu bentuk pekerjaan bagi Rising Ball Tackle. Prof. Rede segera membantah pernyataannya. Berpetualang saja tidak akan menambah penghasilan mereka. Murdoch kira dia bisa memulai dengan mengantarkan kue, sementara Oreo menghubungi teman lamanya. Kalau-kalau ada yang membutuhkan jasa perbaikan barang seperti yang biasa dia lakukan. Kemudian Molly minta Dot membuatkannya video tentang konsultasi medis. Dan seketika Murdoch juga minta dibuatkan video promosi kuenya, yang mana menurut Dot itu sangat merepotkan. Tapi nantinya dari video tersebut Dot bisa mendapatkan lebih banyak uang. Di saat semuanya sudah punya pekerjaan untuk dilakukan, termasuk Roy yang bisa angkat-angkat barang, Liko menyampaikan dia akan melakukan apa saja untuk membantu teman-temannya. Namun Prof. Rede memperingatkan Liko untuk menghadiri kelasnya dulu hari ini. Setelahnya Liko menyempatkan diri untuk menghubungi teman lamanya, Han, yang sangat senang karena Liko telah menangkap Pokemon baru. Sayangnya mereka tidak bisa berbincang-bincang lebih lama lagi karena kelas akan segera dimulai. Guru pun memulai pelajaran pada hari ini dengan tema ikatan atau hubungan yang ideal. Dia kemudian membagikan tugas untuk murid-muridnya, yaitu milih trainer dan partner Pokemon yang mereka kagumi, lalu menulis laporan tentangnya dan presentasikan hasilnya di kelas berikutnya. Liko kemudian menatap Sprigatito sambil memikirkan siapa yang akan dia tulis di laporannya nanti. Prof. Rede telah mendapatkan pekerjaan yang menyuruhnya untuk menemukan Pokemon yang hilang. Karena tugasnya ini cukup mudah, maka Prof. Rede akan pergi bersama Kapten Pikachu saja. Sampai kemudian Liko dan Roy menawarkan diri untuk ikut bersamanya, dan Prof. Rede pun langsung mengiyakan. Liko yang melihat betapa hebatnya Prof. Rede itu, sekarang tahu siapa yang akan dia tulis di laporannya. Singkat cerita, Prof. Rede dan kawan-kawan akhirnya tiba di guru. Prof. Rede memperingatkan untuk berhati-hati karena banyak orang jahat di sini. Sesampainya di depan bar, seorang pria menyambut kedatangan mereka. Tanpa berlama-lama, Shane langsung menunjukkan foto Pokemonnya yang hilang, yaitu Bramble. Shane mengaku baru saja menangkap Pokemon itu sebulan yang lalu saat dia pergi ke Paldea. Ketika sedang berjalan-jalan, angin berembus sangat kencang dan menerbangkan Bramble. Dia juga memperingatkan mereka untuk waspada terhadap Pokemon Hunter yang berkeliaran di luar sana demi menangkap Pokemon liar. Prof. Rede menjelaskan bahwa Shane bekerja sebagai pelindung Pokemon liar. Menangkap para pemburu itu adalah salah satu pekerjaan. Daripada itu, Prof. Rede meminta Shane untuk menyerahkan urusan Bramblin itu kepadanya. Liko jadi semakin kagum dengan betapa andalnya Prof. Rede dan Kapten Pikachu. Setelah membaca keterangan tentang Bramblin, sepertinya akan sangat sulit menemukan Pokemon yang tertiup angin itu. Kenyataannya dalam sekejap saja mereka bisa menemukan Bramblin yang bersembunyi di balik semak-semak. Ketika mereka menyuruh Pokemon itu untuk kembali kepada trainernya, Bramblin tiba-tiba terbang ditiup angin. Liko dan kawan-kawan pun berupaya mengejarnya, meskipun Kapten Pikachu tidak bisa menangkap Bramblin. Saat Roy mengejarnya ke belakang batu, dia bertemu dengan sekelompok Rhyhorn. Mereka pun langsung kabur sebelum diinjak-injak Pokemon tersebut. Walaupun mereka kehilangan jejak Bramblin, Prof. Rede melihat papan tanda yang menunjukkan arah jalan. Dia menyarankan untuk pergi ke gurun karena Bramblin tidak suka basah. Namun Kapten Pikachu berpikir sebaliknya dan menyarankan untuk pergi ke kanan saja. Hal ini menyebabkan Prof. Rede dan Kapten Pikachu mulai bertengkar. Liko pun mengakui ada kalanya mereka berbeda pendapat. Liko dan Roy kemudian melihat Bramblin yang tergantung di atas pohon, membuktikan bahwa Prof. Rede dan Kapten Pikachu sama-sama salah. Angin yang kencang lalu mengempaskan Bramblin, jadi mereka pun segera mengejarnya lagi. Begitu sampai di tengah gurun, mereka menemukan tanaman yang bentuknya sangat mirip dengan Bramblin.
Mereka pun mencarinya satu persatu untuk mengetahui di manakah Bramblin itu bersembunyi. Liko yang sedari tadi mengamati akhirnya melihat Pokemon tersebut. Tapi saat dia memanggil yang lainnya, Bramblin itu sudah pergi. Bramblin terus berguling mengikuti arah angin. Sampai kemudian dia ditangkap oleh Pokemon Hunter. Bos Pokemon Hunter meriksa Pokemon yang sudah mereka tangkap. Tapi kurang puas dengan hasilnya dan malah menginginkan Pokemon yang lucu. Tak lama kemudian, Pokemon Hunter lainnya datang untuk menunjukkan Bramblin yang telah mereka tangkap. Meskipun itu bukan kriteria Pokemon lucu yang dimaksud, Pokemon Hunter memutuskan untuk tetap menangkapnya. Sementara itu, Liko dan kawan-kawan berkeliling kota menanyakan tentang Bramblin, tapi tidak mendapatkan petunjuk apapun. Kapten Pikachu jadi ngeri sendiri saat ada yang memanggilnya lucu. Dan hal ini menyebabkan Kapten Pikachu jadi bersin-bersin. Prof. Rede mengungkapkan Kapten Pikachu itu alergi terhadap orang-orang yang menyebutnya lucu. Di sepanjang perjalanan, Liko yang terus mengamati Prof. Rede dan Kapten Pikachu mengira-ngira apakah ini disebut dengan ikatan yang ideal. Sesaat kemudian, mereka melihat Pokemon Hunter yang sedang menangkap Pokemon. Prof. Rede melangkah keluar untuk menghadapi orang-orang jahat itu. Dalam waktu yang singkat, mereka berhasil melumpuhkan Pokemon Hunter, serta menghubungi Shine untuk melaporkan hal tersebut. Prof. Rede dan kawan-kawan lalu pergi lagi menuju tempat Bramblin ditahan. Dia mengandalkan Kapten Pikachu untuk menghadapi Pokemon Hunter. Kapten Pikachu berhasil memukul mundur dua di antaranya, tapi serangannya tidak berpengaruh terhadap Muncul. Dan yang lebih parahnya lagi, Kapten Pikachu mulai bersin-bersin saat disebut lucu oleh bos Pokemon Hunter. Menyadari temannya dalam bahaya, Liko dan Roy menyuruh Pokemon mereka untuk membantu Kapten Pikachu. Namun Muncul menggunakan bulldoze agar musuhnya kehilangan keseimbangan. Ketika Bramblin berupaya menghancurkan kandang, bos Pokemon Hunter merintahkan Apaluk Blizzard untuk mendinginkan Pokemon yang ditangkap. Prof. Rede dan Kapten Pikachu lalu saling bertukar pandang saat melihat Bramblin itu mulai bercahaya. Dan entah kenapa setelah itu mereka pun berdebat, yang membuat Kapten Pikachu meracu dan lari dari pertempuran. Prof. Rede yang sudah kehabisan akal menyerahkan semua urusan kepada Liko dan Roy. Akhirnya mereka berdua pun terpaksa bertarung lagi melawan Pokemon Hunter. Ketika Sprigatito dan Fuecoco berjuang dengan sekuat tenaga, Kapten Pikachu tiba-tiba melompat dari tebing dan berhasil melumpuhkan Apaluk. Bramblin kemudian melesat mengelilingi kandang dengan rapid speed, sampai kemudian dia berevolusi menjadi Brambleghast. Brambleghast menggunakan Power Whip untuk menghancurkan kandang serta membebaskan teman-temannya. Rupanya Prof. Rede dan Kapten Pikachu telah merencanakan semuanya untuk mengalihkan perhatian Pokemon Hunter. Prof. Rede dan Kapten Pikachu menunjukkan kerjasamanya lagi dengan mengalahkan Pokemon Hunter tersebut hingga terlempar ke kandang mereka sendiri. Liko yang tadinya meragukan ikatan antar keduanya, kini semakin kagum saja dengan Prof. Rede dan Kapten Pikachu. Keesokan harinya, Liko mempresentasikan hasil laporannya. Meskipun tidak bisa menggambarkan apa yang membuat Prof. Rede dan Kapten Pikachu begitu serasi, yang terpenting dia merasakan kegembiraan yang luar biasa saat bersama mereka. Liko mengakhiri presentasi dengan mengatakan dia ingin menjadi trainer seperti Prof. Rede suatu hari nanti. Liko sedang menonton live streaming Nidoting, dan saking gugupnya dia jadi tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Setelah itu Nidoting mendapat komentar dari seorang trainer Oinkolon yang berasal dari Picton Town. Dia mengatakan tag battle akan segera diadakan di kota, tapi yang jadi masalahnya Pokemonnya tidak mau bekerja sama dengan siapapun. Nidoting berpikir sejenak untuk mencari jalan keluarnya, dan untungnya dia kenal dengan seorang gadis yang bisa menyelesaikan masalah ini. Setelah live streaming berakhir, Dot memanggil Liko ke kamarnya. Liko sangat terkejut begitu mengetahui dialah gadis yang dimaksud oleh Nidoting. Nidoting kemudian berinya tugas untuk pergi ke Picton Town, kota yang dipenuhi dengan banyak Pokemon baru. Liko dan Roy yang juga tertarik dengan kota itu akhirnya menerima tugas tersebut. Sesampainya di kota, Liko dan Roy yang didampingi oleh Quaxly mengadakan live streaming yang dibimbing langsung oleh Nidoting. Sesaat kemudian gadis kecil berlari menghampiri Quaxly. Liko memastikan gadis kecil itu adalah yang berkomentar di video Nidoting sebelumnya. Yuno yang antusias selalu menanyakan apakah mereka adalah teman Nidoting.
dan Liko yang masih malu-malu mengkonfirmasi hal tersebut. Yuno mengenali Liko sebagai penggemar berat Sprigatito yang dulunya pernah collab dengan streamer terkenal Yono. Kemudian dia memperkenalkan Oinkolon miliknya yang bernama Kuruchan, yang belakangan ini selalu terlihat murung. Liko memberinya nasihat bahwa dia harus memahami perasaan Pokemonnya supaya Pokemonnya itu juga paham dengan perasaannya. Yuno pun beritahukan bahwa mereka akan mengikuti tag battle. Tapi kalau hal itu membuatnya sedih, dia tidak jadi melakukannya. Setelah itu, Quaxly menyemangati Oinkolon dan Pokemon yang termotivasi itu akhirnya mau bergerak. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Oinkolon jantan. Melihat dari tingkah lakunya, akhirnya ketahuan ternyata Kuruchan jatuh cinta dengan Pokemon tersebut. Bukannya senang, Yuno justru kesal. Dikarenakan Oinkolon jantan itu adalah milik Renta, teman semasa kecilnya yang dulu sering mengganggunya. Tapi setelah didesak oleh partnernya, Yuno menyampaikan bahwa Kuruchan ingin berpasangan dengan Oinkolon Renta dalam tag battle. Renta menganggap permintaannya itu sangat konyol, tapi dia menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Pokemonnya yang dipanggil dengan sebutan Prince. Sayangnya Prince sama sekali tidak tertarik dengan Kuruchan, apalagi dia juga bisa mengumpulkan Pokemon babi betina lainnya dengan sangat mudah, sehingga tidak akan sulit baginya untuk mencari pasangan. Bahkan Sprigatito yang mencium aroma tubuhnya langsung tertarik dengan Prince. Sedangkan Kuruchan yang terlanjur patah hati akhirnya meninggalkan tempat tersebut sambil menangis. Satu-satunya harapan agar Kuruchan itu terlihat lebih menarik adalah dia harus glow up terlebih dahulu. Liko dan kawan-kawan langsung memandikan Pokemon babi itu supaya lebih cantik dan wangi. Kemudian mereka pun mengantarkan Kuruchan untuk menemui pujaan hatinya lagi. Namun Renta menduga bahwa sebenarnya Yuno yang ingin bertemu dengannya. Dan meskipun Yuno menyangkal perasaannya sendiri, hal tersebut justru semakin terlihat dengan jelas. Yuno yang kesal lalu menyuruh Kuruchan untuk mendekati Prince. Tapi dengan pose yang menawan sekalipun, masih belum sanggup untuk menaklukkan hati Prince. Ketika Renta hendak pergi, Quaxly turun tangan untuk menghadapi Prince. Orang-orang yang ada di area tersebut langsung mengenalinya sebagai Pokemon Nidoting. Pokemon bebek mulai berjoget yang membuat orang-orang di sekelilingnya semakin takut. Dan akhirnya dia berhasil menarik perhatian Pokemon lainnya. Prince yang merasa tersaingi kemudian menendang pasir ke wajahnya. Kuruchan pun segera membalas serangan itu, yang membuat Renta sangat marah. Tapi Yuno mengingatkan bahwa Prince yang mulai duluan. Saat keduanya mulai berdebat, Kuruchan menyebarkan aroma manisnya ke seluruh penjuru. Seketika semuanya jadi tenang. Dan Liko segera menyadari bahwa Kuruchan melakukan itu karena Yuno dan Renta tidak mau jujur dengan perasaan mereka sendiri. Prince pun berupaya mendekati Kuruchan, tapi sayangnya dia sudah tidak tertarik lagi dengan Prince. Renta yang melihat hal tersebut akhirnya mau berpasangan dengan Yuno. Setelah bertengkar beberapa menit, Yuno dan Renta minta Liko dan Roy untuk menjadi lawan latihan mereka sebelum tag battle yang sebenarnya dimulai. Akhirnya pertandingan pun dimulai, di mana Renta merintahkan Prince Double X. Namun Liko dengan cepat merintahkan Sprigatito untuk menghindarinya. Ketika Fuecoco berupaya menyemburkan api, Kuruchan membloknya dengan Mood Slap. Sprigatito melancarkan Leaf Pack. Akan tetapi Kuruchan mampu menghindarinya berkat gerakan yang dipelajarinya dari Quaxly. Kuruchan lalu menindih lawannya itu dengan Body Slap. Prince meningkatkan kekuatannya dengan Work Up. Sprigatito dan Fuecoco merespon dengan langsung menerjang ke depannya. Namun Prince menggunakan Dig untuk masuk ke dalam tanah dan berhasil menghit Sprigatito. Para Pokemon terus-terusan bertarung dalam waktu yang cukup lama, sampai kemudian Yuno dan Renta merintahkan Oinkolon Double X. Pada hari yang ditunggu-tunggu, mereka berdua berhasil menangkan tag battle yang diadakan di kota. Nidoting beri selamat kepada pemenangnya, dan Yuno merasa berterima kasih kepada mereka semua yang telah membantunya. Sesekali Nidoting menyinggung apakah Yuno akhirnya menemukan pasangan idealnya, dan dia pun langsung malu-malu ya guys ya. Dot dan kawan-kawan yang telah menyelesaikan tugasnya sekarang bisa sedikit lega. Tapi semuanya berubah ketika membaca komentar dari video tersebut yang mengatakan Nidoting ternyata bisa bertindak sebagai cupid. Seketika ada banyak sekali request dari subscriber yang minta tolong masalah percintaan mereka.
Dot yang mulai panik tidak menyangka dirinya akan dianggap sebagai mak comblang.